Halo, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama gue Dilan. Gue berasal dari Padang dan gue berumur 23 tahun. Dulu, waktu gue kelas 3 SMA, bapak gue mengalami penyakit stroke dan diabetes. Bapak hanya bisa ngomong, walaupun tidak jelas, dan hanya terbaru. Gue berpikir pada saat itu, setelah selesai SMA ini, gue berpikir masuk ke perguruan tinggi di Jakarta. Setelah itu, gue minta izin ke bapak, karena bapak adalah satu-satunya orang tua gue yang masih hidup. Karena ibu udah gak ada waktu gue berusia 2 tahun. Akhirnya gue minta izin dan bapak ngebolehin. Setelah itu gue koordinasi dengan teman gue yang ada di Jakarta untuk numpang di kosnya sampai gue dapat pekerjaan. Pada awalnya gue ingin masuk perguruan tinggi dengan uang gue sendiri tanpa melibatkan orang tua gue. Sesampainya gue di Jakarta, gue istirahat di kosan teman gue dan besoknya langsung ngelamar di restoran dekat kosan teman gue. Setelah pulang dari kosan, gue berpikir apa gue bisa hidup sendiri tanpa bapak gue. Akhirnya gue ngelamar. Setelah pulang ngelamar dari restoran itu, gue ngeliat pada saat gue udah sampai di kosan, gue ngeliat makanan sisa Bobby. Bobby adalah teman gue di kosan, yang punya kosan. Gue ngeliat makanan sisa semalam. Tanpa sepengetahuan Bobby, gue berniat untuk membuang sampah atau makanan sisa kemarin. Dan pada saat gue keluar kamar, perut gue terasa lapar banget. Karena dari kampung hanya membawa uang 70.000. Dan gue harus bertahan sampai gue dapat pekerjaan. Akhirnya gue makan makanan sisa semalam. Mungkin udah basi sedikit, tapi gak apa-apa, gue buat makan. Besokannya gue dapat pekerjaan itu, dikabar manajernya, dan gue happy banget pada saat itu. Happy banget. Dan gue gak ngabarin bapak gue yang sedang sakit di kampung, karena gue gak mau beliau kepikiran. Berjalan sebulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan, akhirnya uang sudah terkumpul untuk gue masuk ke perguruan tinggi. Gue tahu pada saat gue bekerja berbulan-bulan itu, bapak
sering kirim voice note, bapak nggak bisa ngetik. Jadi gue menjawab, ya pak, nggak apa-apa, jangan mikirin aku, pikirin kesehatan bapak aja. Aku bisa kok di sini. Setelah itu, hal yang gue lakukan pertama kali adalah membeli tiket dari Jakarta ke kampung. Gue berniat untuk memberi kejutan kepada bapak gue bahwasanya gue udah punya uang nih untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi di sini. Sesampainya gue di kampung, gue ngeliat dari arah kejauhan orang rame banget di rumah gue. Gue berpikir thinking, mungkin itu pengajian rutin setiap sebulan sekali. Gue tetap berpositif thinking bahwa mungkin bapak gue lagi menunggu di dalam. Tapi yang gue lihat bukan bapak yang menunggu di ruang tamu, tapi bapak yang sudah terlanjur mabuk. Gue hanya bisa termenung, nangis, meratapi penyesalan gue terdalam di umur gue yang segitu. Akhirnya gue pergi ke kamar bapak gue, karena bapak gue posisinya di ruang tamu. Gue membuka lemari bapak. Dalam pikiran gue mungkin ada peninggalan bapak atau baju atau apapun yang bisa mengingatkan gue ke bapak. Tetapi gue lihat selipan amplop yang ada di antara baju-baju, dan gue buka, gue melihat di dalamnya ada surat dan uang nominalnya cukup besar. Suratnya berisi begini: nah, gimana kabar kamu nak? Sehat? Bapak dari bulan lalu udah kirim voice note ke kamu, udah telepon, tapi kamu nggak angkat. Nggak apa-apa nak, mungkin kamu lagi berjuang di sana supaya dapat apa yang kamu inginkan. Nah, bapak kan sudah tua, udah sakit-sakitan. Nanti suatu saat bapak udah nggak ada, tolong carikan bapak pemakaman yang layak,
Jangan pakai uang kamu ya nak. Bapak nggak mau nanti kamu susah karena bapak. Ini bapak udah ada uangnya. Tolong carikan bapak tempat yang layak, yang bagus. Bapak cuma bisa nyampein itu aja ke kamu. Makasih ya nak, kamu udah mau nerima bapak yang seperti kondisinya begini. Jaga kesehatan terus ya nak, agar kamu bisa meraih cita-citamu. Yang dari saya terima kasih.